setelah tadi kita pit-pitan ngontel dan teman-teman dikasih paling tidak tadi boleh disebut bumbu-bumbu cerita. Nah, kita di sini kita akan masak bersama dari bumbu-bumbu itu kita dalami, terus kemudian kita petik dari pengkisahan itu maknanya apa gitu. Kalau sejarah hanya sekedar kisah digelarke itu selesai, tapi bagaimana mengambil saripati atau kearifan sejarah pada masa Sosrodiningrat IV sampai kemudian sekarang gitu. Dimana program ini sebenarnya bagian dari upaya kreativitas Solo Society berkolaborasi dengan pihak Museum Rasta Pustaka. Karena apa? Karena selama ini kalau kita memakai pendekatan kelas, hanya diskusi gini tanpa diketahui objeknya tadi, kita juga akan kebingungan. Pertama itu. Kedua, kebetulan kita hari Minggu, hari olahraga, hari rekreasi, ya kita bisa dengan melakukan pendekatan itu. Kita ngontel bareng. Tadi kebetulan Car Free Day udah selesai pas banget dan kita masuk ke sini. Jadi di sini kita bukan hanya menyegarkan jiwa, pikiran, raga, tapi juga akan meramaikan Radha Pustaka dengan acara yang kreatif. Nah, menurut saya ini acara ngonteli belum banyak dilakukan di Solo. Ada beberapa komunitas hanya saja selesai jelajah, hanya saja secara parsial diskusi aja. Nah, ini yang ngontel, ya menjelaskan di objek, juga ada ruang diskusi. Nah, jadi nanti teman-teman yang kiranya tadi menyimpan pertanyaan, nanti silakan diluapkan. Kita akan berusaha untuk membantu menjawab, berusaha untuk melunasi rasa penasaran teman-teman gitu. Saya akan menceritakan sebenarnya kapan sih boyong Radha Pustaka gitu. Jadi yang dipakai untuk pedoman hari ulang tahun itu adalah hari terbentuknya Pahaman sendiri. Jadi belum pindah ke sini. Itu. Jadi 28 Oktober 1890 itu munculnya atau berdirinya Pahaman Radha Pustaka. Jadi Pahaman itu semacam perkumpulan yang membidani ilmu pengetahuan ataupun kebudayaan. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu sudah ada perkumpulan intelektual. Kalau bahasa sekarang kan LIPI ini Indonesia kan itu. Kalau di sini Pahaman ini adalah LIPI Kasunanan. Itu. Jadi pusat riset, pusat untuk mengkaji sekaligus untuk membagikan pengetahuan. Jadi Pahaman Radha Pustaka yang semula itu cokol atau bermarkas di Kepatihan tadi itu namanya Balai Panti Wibowo. Jadi di situ di sebelah tadi kan teman-teman yang diajak ke sana di pojokan itu Panti Wibowo. Di sana ada kegelisahan yang menyelimuti Sosrodiningrat IV. Gelisah apa? Gelisah bahwa museum di sana yang menyimpan buku, kemudian ada lagi koleksi arca tidak bisa diakses oleh masyarakat gitu. Kalau dulu kan wong cilik kan nggak pekewo masuk ke sana. Di situ kan gone bangsawan, anak turune para bupati, para patih ada di sana lah. Itu kita nggak enak mau masuk ke sana, misalkan itu wong cilik. Nah, akhirnya ada gagasan Sosrodiningrat IV ini kemudian melobi Pakubono X yang kebetulan pada saat itu sedang membangun Kebon Rojo Swidari. Jadi Swidari ini diresmikan 1890. Itu 1890 sudah diresmikan. Nah, kemudian setelah ada negosiasi, jadi Sosrodiningrat ini memberikan argumentasi yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena pada saat itu pengetahuan itu kan tidak bisa dibagikan secara secara bebas gitu. Karena apa? Pemerintah kolonial itu memiliki atau menggelontorkan politik etis. Politik etisnya salah satunya edukasi. Edukasi itu dibangun ke sekolah gitu. Tapi yang bisa bersekolah itu ya guru wong Eropa,
kemudian anak-anak para pejabat, anak wong sugih mbok masih di lawean itu. Jadi wong cilik itu dulu nggak pernah bisa mengakses itu. Nah, ini kemudian menjadi kegelisahan dari sosok Diningrat 4. Wah, ini harus dikeluarkan ini pengetahuan yang ada di Balai Panti Wibowo tadi harus dikeluarkan biar bisa diakses. Konco-konco wong cilik ini bisa belajar nembang, biar bisa diajak untuk berdiskusi apa sih kebudayaan Jawa, karena pada saat itu ukuran intelektual paling tinggi adalah memahami sastra itu. Jadi tidak memahami saiki kan IPA, apa kimia itu. Nah, tapi dulu itu sastra, karena sastra itu membungkus atau mengabarkan tentang kisah-kisah masa lalu, terus kemudian bercerita tentang kearifan lokal, bercerita banyak banget lah itu. Nah, di situ ukuran dari peradaban. Nah, masyarakat kemudian dimanjakan dengan Raja Pustaka di sini. Nah, ini kemudian pindahnya itu 1 Januari 1913. 1 Januari 1913 itu baru pindah itu. Jadi artinya 14 tahun setelah Kebon Rojo diresmikan, itu sosok Diningrat 4 itu mindai bersama teman-teman dari pahaman Raja Pustaka itu. Nah, pahaman ini Raja Pustaka ini didasari oleh komitmen. Jadi dulu tidak ada digaji, itu enggak. Justru itu malah digelontori bantuan dari Kasunanan itu. Jadi ini memang otonom. Yuk urunan dewe-dewe yuk. Itu. Jadi enggak ada gaji-gaji itu. Nah, jadi ini ada kesadaran. Bayangkan pada saat itu ya, awal abad 20 sudah ada kesadaran untuk memikirkan bangsa nih, itu, memikirkan warga yang ada di Solo untuk apa? Untuk ketercerahan. Ora gur percaya bulan gelap apa? Bulan gerhana kuwi dicaplok buta kuwi enggak. Itu harus dicerahkan. Buta kok nyaplok bulan itu enggak logis. Nah, mitos-mitos itu dibedah, dicerahkan oleh pahaman juga di sini itu. Bersama nanti ada komunitas Budi Utomo itu juga melakukan pembaruan atau nyilake itu, ngoncai hal-hal yang dianggap itu mitos itu. Jadi pahaman di sini telah melakukan bukan hanya kreativitas tapi keberanian. Di saat dominasi pengetahuan hanya dicekel komunitas priayi, kemudian komunitas Eropa, tapi sudah dikeluarkan untuk publik ini. Jadi ini terobosan yang menarik menurut saya. Pertama itu, kedua, untuk menghargai sosok Diningrat 4 yang telah meletakkan fondasi intelektual atau kegiatan diskusi di sini, dibangunlah patung. Nah, di belakang itu kan ada patung sosok Diningrat 4. Itu patung itu untuk menghormati. Jadi dibuat 21 Desember 1928. Patung itu dibuat untuk menghormati sosok Diningrat 4 sebagai pionir yang telah membuka jalan atau membuka pintu pengetahuan baru. Disebut pengetahuan baru karena apa? Karena tidak hanya berisi klinik, pengetahuan irasional itu mulai disingkirkan itu. Nah, ini yang dikemukakan oleh sosok Diningrat 4. Ada kalimatnya, duh kula putraning sun sireku wis wanci pisah lan jenging wang itu. Jadi ini semacam perpisahan dengan kepatihan. Kita tidak lagi di kepatihan, tapi berusaha bergabung dengan Kebon Rojo. Jadi Kebon Rojo itu kan ada wisata kulinernya ada, kemudian wisata kesenian wayang orang ada, pelesiran untuk zoologi itu zoo itu kan kebun binatang itu sudah komplit. Tapi untuk pengetahuan rekreasi intelektualnya di mana? Di sini. Itu. Di sini menjadi komplit. Jadi Kebon Rojo itu dengan kehadiran Raja Pustaka di sini sangat komplit. Ada olahraga, lapangan, olah rasa, olah-olah ya kuliner di situ. Olah rasa ya di sini. Ini kan ada olah pemikiran dan rasa itu. Jadi olahraga kan sehat, seperti tadi teman-teman diajak ngontel itulah sehat.
kemudian olah rasa, olah apa? Olah-olah, nanti ada kulinernya, itu ada snack tadi gitu. Kemudian olah rasanya di sini. Nah, jadi apa yang dikemukakan dikerjakan oleh Sastra Diningrat 4 ini sebuah usaha yang benar-benar kreatif dan membangun kabinet, itu kabinet atau susunan yang didasari oleh komitmen bersama, tidak ada gaji. Hanya Kasunan itu cuma bantu abdi dalam yang diperbantukan di sini gitu. Misalkan Patmo Susastro, itu Patmo Susastro itu siapa? Ada yang tahu? Bakul bakso itu. Itu baru bakso mas. Enggak, itu intelektual, itu sastrawan hebat. Patmo Susastro itu disebut apa pujangga apa kamardikan? Wong Mardika. Wong Mardika. Wah, itu Wong Mardika. Jadi dia sastrawan yang dipekerjakan di sini untuk meramaikan Radya Pustaka. Karena Pak Radya Pustaka pada saat itu tidak hanya acara jelajah apa ditunjukkan koleksi, enggak, tapi ada berbagai acara, misalkan latihan dalang, kemudian latihan bikin wayang, terus nabuh gamelan, itu di sini sangat komplit banget gitu. Jadi segala keragaman budaya Jawa menjadi disumbangkan untuk publik. Apa yang dikaji di sini disumbangkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Itu. Karena dalam sekolah-sekolah tidak terlalu banyak itu pelajaran itu tidak terlalu banyak. Itu. Kenapa? Karena ya ada pengetahuan barat itu melingkupi nanti ilmu matematika, ilmu alam, geografi, ilmu bumi dulu namanya itu. Nah, itu untuk porsi materi kebudayaan Jawa itu sangat sedikit, dan disinilah kemudian menjadi surga kebudayaan Jawa, surga dari pengetahuan itu. Terus kemudian muncul tokoh Purbocaraka. Purbocaraka itu seorang filolog ternama. Dia belajar bahasa Belanda itu tidak ada mentor, tidak ada les-lesan, nggak ada. Dia belajar sendiri. Ketika ada prajurit Eropa, wong Londo kan ada yang diminta jaga di depan keraton, di pintu keraton itu mereka bahasa Belanda aja hebat-hebat. Lah, Purbocaraka ini latihan bahasa Belandanya ngajak bercakap-cakap itu. Tidak ada les, tidak ada kursus, LIA itu belum ada gitu kan. Oh, tapi mereka diajak ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Purbocaraka latihan. Nah, kemudian oleh Pakubuwono X disekolahke di Belanda. Nah, dokter pertama itu mengenai masalah kebudayaan Jawa. Jadi dia seorang filolog ternama. Kemudian setelah pulang balik ke sini, balik ke mana namanya Solo. Aku kudu ngopo iki? Aku mempunyai gelar doktor, punya kemampuan, saya harus mencurahkan pengetahuan, membagikan. Akhirnya masuk ke sini. Tapi yang menjadi catatan, Purbocaraka itu orangnya nyinyir, pinter tapi nyinyir, gitu. Sering nabraki para birokrat feodal itu kan kadang nggak mau disepelekan itu. Akhirnya masuk ke sini, terus dia sering disindiri oleh kelompok-kelompok pahaman itu. Wakil mongso ketekan wong pinter baru, banyak orang-orang lama ya nggak suka itu. Tapi mau menandingi ya nggak bisa itu, mengcounter secara pengetahuan nggak bisa itu. Akhirnya Purbocaraka tetap kerja di sini, diperbantukan di sini, melatih guru-guru SD untuk baca Hono Caraka. Wah, kowe latihan Hono Caraka aja nang jero, nang njaba kono. Purbocaraka digituin. Akhirnya dia keliling, dia terinspirasi oleh penyair India Tabita Tagore itu, bahwa kelas tidak hanya dalam ruang-ruang, tidak boleh disekat, dia bilang gitu. Akhirnya di depan Radya Pustaka keliling-keliling menemukan pohon. Dulu kan di sini banyak pohon, edom itu sinau bareng-bareng para guru-guru itu. Sinau apa? Hono Caraka, filolog kawruh Jawa kuno itu diajari gitu. Dan itu tidak ada gaji gitu. Guru dia memberikan kursus gratis gitu. Jadi di sini tidak hanya bercerita tentang sosok Diningrat sebagai peletak, tapi kemudian muncul tokoh-tokoh penting juga. Terus ada ketuanya Joyo Diningrat, diganti lagi Joyo Negoro, Wuryo Ningrat yang di kabar Kamadani tadi, dan satu lagi Hadiwijoyo. Hadiwijoyo ini pernah menjadi ketua Pahaman.
Dia adalah anak dari Pakubuwono X dan disekolahkan di Belanda. Nah, jadi ada sentuhan antara barat dan timur. Timurnya itu dia ya sinau kebudayaan Jawa dan lelaku ya poso, ritual, segala macam itu. Kemudian dia hidup di tengah-tengah ini, tengah-tengah pengetahuan. Jadi bisa ditarik mulur mungkret itu dia mampu di situ. Hadiwijoyo ini kalau teman-teman paham itu dia tokoh pendiri perguruan tinggi apa itu namanya Mas? Saraswati tahun 56. Itu berdiri Saraswati. Sekarang tempatnya di sekitar Baluarti lah, keluar tuh. Namanya kampung apa itu namanya? Nah, di situ masih Hadiwijayan itu dalam Hadiwijayan itu untuk kampus. Nah, ternyata ada orang keraton yang bisa mendirikan kampus, menginisiasi. Nah, Hadiwijoyo ini sebagai ketua Radya Pustaka saat itu oleh kepatihan dibikin geger. Hadiwijoyo ini menjadi ketua menjadi anggota Polsat loh. Polsat itu kayak DPR saat ini loh. Jadi ada utusan-utusan. Nah, Hadiwijoyo pada saat itu ditunjuk menjadi Polsat, tapi di satu sisi dia masih ketua itu. Nah, oleh pahaman, oleh kabinet orang dalam di sini dipertahankan karena pada dia hebat gitu, mampu merangkul. Akhirnya ditahankan. Ya wes, ini sebelum dilantik nggak apa-apa, dia masuk ke sini dulu biar dia hidup di dua kaki. Dua kakinya itu dia hidup di dua lembaga, maksudnya itu antara Polsat, DPR dengan di Radya Pustaka itu. Jadi disinilah sarang-sarang, bukan sarang penyamun, itu sarang dari intelektual itu. Jadi cerita-cerita ini harus dihadirkan, harus dikabarkan pada teman-teman. Karena apa? Kita tahu bahwa memori hitam, ada noda hitam yang pernah terpercik di Radya Pustaka dalam Mbah Hadi dulu. Ya orang mungkin mau mati kan itu, tapi itu adalah memori yang memang pernah memberikan warna hitam. Itu ada jual beli arca, yaitu memang realitasnya. Tapi sebelum jauh itu telah ada upaya kreatif dan benar-benar diinisiasi oleh orang pribumi. Makanya disinilah yang dinamakan Radya Pustaka adalah lembaga pertama kali untuk pengetahuan yang dikelola oleh orang-orang pribumi. Lembaga pertama kali se-Nusantara. Kalau yang pertama kali yang dikelola oleh orang Eropa itu yang menjadi museum nasional itu, tapi dikelola oleh orang Eropa, tidak bisa diakses oleh orang Jawa. Kalau di sini dengan adanya Sosrodingrat bisa diakses orang banyak. Dulu sempat masalah pengelolaan dana misalkan, itu waktu gegeran Mbah Hadi itu saya ingat, wah ini ora tau setor nang Pemkot, ora tau setor nang Kasunanan, ini piye itu. Danane dikeloni Mbah Hadi dhewe sak kanca-kancane. Ya, pada saat pahaman berdiri itu memang pemasukan sudah dikelola sendiri, tidak bisa ikut pemerintah Kasunanan ataupun pemerintah Pemkot, nggak bisa, karena sejak awal memang dikelola sendiri itu. Justru malah pemerintah subsidi, oke listriknya tak ewangi, oke dari BPJB melu ngresiki arca-arca, karena Mbah Hadi ora mudeng kan arca-arca itu. Jadi memang ini otonom sampai periode Mbah Hadi pun otonom itu. Nah, terus lagi ada simbol yang menarik di sini, situs Kapujanggan, melengkapi dari karena apa? Para pujangga hadir di sini. Solo kemudian menguat citranya sebagai kota Kapujanggan. Jogja nggak ada, Jogja nggak ditempeli kota Kapujanggan, walaupun mereka tetap eksis terus. Tapi disinilah lahir banyak para pujangga Ronggowarsito yang ada di depan dulu. Misalkan teman-teman lihat IG-nya Solo Society, nanti bisa follow ya. Itu lihat di situ ada depan Radya Pustaka belum ada patungnya. Ronggowarsito itu dibangun oleh Soekarno tahun 1953 itu. Jadi foto tempo dulu dan sekarang itu beda. Radya Pustaka yang dulu dengan sekarang itu dibangun oleh Soekarno. Karena apa? Soekarno itu selalu mengutip wejangan atau ular-ulare Radya Pustaka. Apa si Ronggowarsito itu, misal dalam pidatone Soekarno itu apa Mas yang biasanya? Kalau tidur terus apa wong eling apa
Eling waspada itu selalu dikutip-kutipkan oleh Soekarno. Itu kita harus eling, harus waspada itu. Nah disinilah kemudian untuk menghargai jasa Rangga Warsito dibangunlah patung itu. Kenapa patung itu tidak di Kasunanan? Itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa kok di sini? Lah inilah karena ini situs Kapujanggan. Kok iki orang nanggon Mangkunegaran, orang nang Kepatian? Enggak, Soekarno enggak mau. Tempatnya bersarangnya di sini karena ini benar-benar lembaga intelektual dan mampu merangkul para pakar pada saat itu. Gitu. Jadi gitu dulu dongeng dari saya. Kita buka untuk sesi pertanyaan. Monggo teman-teman silahkan memberondong kami, menodong kami dengan banyak sekali pertanyaan, nggak apa-apa. Itu. Ini masih ada sekitar 30 menit untuk diskusi. Monggo, silakan. Ayo. Yang mengajukan pertanyaan. Ayo, nggak apa-apa. Oke, Mbak Yanti 1. Ayo tambah lagi 3. Perwakilan sekolah. Ini sekolah dari mana? Hah? SMK 6. Oke, 1 yuk. Perwakilan nggak apa-apa. Pertanyaan dasar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Setiap sekolah perwakilan 1 pertanyaan. Ayo, sudah diajak ngontel tadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nggak perlu takut. Pertanyaan sederhana juga boleh. Oke, Mbak Yanti dulu sembari nanti kelompok sini ya, lanjut dari pertanyaan kelompok sini juga. Yo, monggo Mbak Yanti. Selamat siang, saya dari Museum Belanda Pusaka. Ada memang selama ini saya bawa tamu ada beberapa yang memang kayaknya miss dengan sejarah hubungannya yang museum di sini dan yang di Kepatian. Ya. Pertanyaan saya tadi waktu membahas gedung bekas dari Museum Belanda Pusaka. Untuk saat ini kepemilikannya milik siapa dan apakah itu misalkan itu milik negara atau itu nggak dikelola atau di apa ya? Itu jadi kayak situs diberi caption atau apa seperti itu. Okay. Terus yang kedua, karena di sini punya koleksi dari Napoleon, itu yang jadi pertanyaan saya selama ini, apakah masa itu kan Belanda dan Prancis itu seperti apa ya, sekutu ya kalau jadi itu apakah memang Napoleon benar-benar datang ke sini atau memang dari Napoleon lewat Belanda untuk memberikan hadiah itu, atau itu seperti kayak souvenir zaman dahulu sudah ada kayak pertukaran antar raja, karena dulu kan sebelum NKRI kan di sini juga ada kerajaan atau seperti negara sendiri. Itu, terima kasih. Oke. Yuk selanjutnya, monggo. Gak apa-apa. Ya, nama dulu. Ya. Saya sering sekali mengunjungi Raja Pustaka. Saya mau tanya, koleksi-koleksi dari Museum Raja Pustaka ini apa hanya dari kota Solo atau dari kota lainnya? Dan didapatnya itu dari mana? Oke. Yang ketiga, silakan. Ayo sini. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah. Dan saya mau bertanya tentang daerah Swapraja tadi. Okay. Kalau Swapraja itu pasti daerahnya dipimpin oleh raja dan wakilnya seperti Mangkunegoro itu, seperti pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa status daerah kerajaan sudah dibubarkan? Kenapa? Apakah tidak bisa dikembalikan seperti semula lagi? Betul. Ya. Oke, 3 dulu ya. Nanti saya jawab yang Mbak Yanti tadi. Masalah kepemilikan itu sekarang itu di apa ya namanya, ditangani oleh pihak kelurahan, Mbak. Pihak kelurahan dari Kelurahan Kepatian. Tadi di sana kan difungsikan juga untuk apa, kantor apa? Pilihan umum. Pemilu ya Kak Kopen. Tapi bisa nanti sebenarnya dengan kegiatan ini itu di follow up bahwa di sana itu ya rakyat diresi piye. Nah gitu loh. Artinya apa? Kita harus ada argumentasi dengan Mbak Yanti tadi menjelaskan ada pengunjung yang dari sini pengen tahu posisi awalnya di mana. Lah biar mereka juga pekewo gitu. Nah, dengan adanya
kegiatan publik ini selain ada argumentasi tadi para pengunjung ya pengen datang ke sana apa tidak, mereka akan tergugah untuk merawat, membersihkan, dan kalau sudah beres itu dan diketahui sejarahnya bisa nanti diajukan menjadi bagian dari BCB di sini gitu, bahwa di sini tidak parsial orang gurkin itu ya. Kalau ada tamu yang pengen untuk jelajah jauh bisa diampirkan ke sana, bisa dijelaskan dalam konteks kepatian yang awal mula pahaman Raja Pustaka itu. Jadi gue ngelar jajane Mbak Yanti bisa kan itu, konco-konco Raja Pustaka bisa untuk memberikan penjelasan ataupun rute yang lebih panjang itu. Terus kemudian ada lagi ini pertanyaan ya dari koleksi di sini lah. Pahaman Raja Pustaka pada saat itu memboyong koleksinya ke sini di tahun 1 Januari tadi 1913 itu diboyong karena di sana koleksinya sudah banyak dan tidak bisa diakses. Koleksinya di sana itu ya berasal dari orang-orang dulu itu selain bisa beli karena mempunyai uang yang banyak, tapi juga ada kesadaran. Makanya di Solo itu diminta atau menjadi tuan rumah sekolah AMS Sastra Timur itu dulu di Mesen. Sastra Timur itu untuk mengkaji kebudayaan Timur. Nah, kebudayaan Timur itu dengan pendidikannya kan harus ada objeknya. Nah, dipilihlah di Mesen itu. Objeknya apa? Ada Candi Suko, ada keraton, ada Raja Pustaka yang ada serat-seratnya itu. Jadi disinilah menjadi salah satu sumber juga untuk belajar. AMS itu setingkat SMA itu, setingkat SMA, tapi SMA kan sekarang kan 3 tahun, kalau dulu 4 tahun itu, setelah lulus bisa langsung kuliah. Nah, pemilihan AMS ini juga didasari oleh kekayaan koleksi, salah satunya juga dari milik Pahaman itu. Kenapa? Purbo Caroko tadi yang mengajar di sini juga ngajar di AMS, sering membawa murid-muridnya datang ke sini gitu. Jadi koleksinya itu bisa datang dari Pahaman sendiri tadi, dari kabinet itu, kelompok itu, tapi juga dari sumbangan-sumbangan gitu. Bahkan orang Tionghoa tadi yang Tionghoa sini, Gotik Swan itu juga masuk di sini. Itu seorang Tionghoa tapi juga peduli besar, punya kepedulian besar terhadap koleksi. Di rumahnya itu di keratonan itu juga masih banyak tersimpan di sana itu. Jadi di sini adalah salah satu koleksi yang menurut saya boleh dikatakan lengkap juga ya, karena saat itu pertimbangan AMS dengan kepala sekolah arkeolog Saterheim itu memilihnya ada di Mesen dengan daya dukung sebaran dari koleksi-koleksi itu, ada Mangkunegaran, Kasunanan, Raja Pustaka, kemudian candi-candi itu. Saya pernah menulis itu tentang AMS di jurnal Paramita di UNES itu, teman-teman bisa mengunggah download itu bercerita banyak tentang keragaman budaya yang di Solo terutama Jawa untuk mendukung kegiatan intelektual. Gitu jawaban dari saya. Mau kemana tadi? Saya akan jawab tentang soal Orde tadi ya Pak ya. Apakah Napoleon datang sendiri ke Solo? Jadi gini, Napoleon tidak ke sini. Jadi kan waktu itu di Jawa dikuasai oleh Dendels, Gubernur Jenderal Dendels ini bangun jalur dari Anyer ke Panarukan itu yang sangat kondang ini. Dendels ini adalah perwira dari Napoleon. Jadi waktu itu kerajaan Belanda dikuasai oleh Prancis. Jadi secara otomatis bekas jajahan dari kerajaan Belanda menjadi kekuasaan kerajaan Prancis. Dan waktu itu dunia dipenuhi dengan nuansa pertarungan dari para yang disebut dengan imperialis ini, dari Inggris dan Prancis. Jadi maka nanti waktu di Mangkunegaran kemunculan dari legiun adalah gagasan dari Dendels untuk membentuk satuan pasukan tempur yang kelak akan digunakan untuk membantu pemerintah kolonial yang waktu itu adalah pemerintah Prancis. Dendels itu menanggulangi kedatangan pasukan tempur dari Inggris, tapi kenyataannya waktu itu Dendels kalah dan Raffles sebagai kepanjangan dari pemerintah Inggris menguasai Jawa. Terus untuk
untuk tambahan dari koleksi radio tadi, saya sempat pernah membaca beberapa korespondensi dari GPH Joyo bahwa beberapa koleksi itu ditemukan dari hunting dan laporan penduduk. Dan di korespondensi itu jangan kita bayangkan ketika suatu temuan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berkompeten, itu terus ditanggapi dan prosesnya berjalan dengan sangat lancar sampai ke ruangan museum. Di korespondensi itu ditemukan pernah ada satu kebingungan. Ada laporan dari Klaten soal penemuan arca dan sudah diteliti oleh pihak Adi Pustoko, tapi bingung mau kesini itu pakai apa. Kalau pakai transport uangnya siapa? Itu ada seperti itu. Jadi memang kepedulian terhadap sejarah itu pada hakikatnya bukan soal kepedulian mereka yang berada di seputaran museum, tapi juga kepedulian semua, karena penekanan dari orang Jawa itu sendiri dalam budaya Jawa yang melatari dari Pustoko bahwa sing sapa ngerti sejarah orang bakal lali uripe. Jadi siapapun harus mengetahui sejarahnya, yaitu siapa untuk bergerak untuk melanjutkan ke masa depan yang lebih baik. Terus yang ketiga, untuk status Praja tadi, apakah tidak bisa dikembalikan? Jadi akhir-akhir ini kita sering ya Mas ya, setiap event itu ada selalu mempertanyakan soal bis daerah cuma Surakarta, daerah Praja ini. Apalagi semua kemarin dari Bupati Karanganyar sempat ya ada gagasan. Jadi gini, bukan soal bisa dikembalikan atau tidak. Kita kembali ke konteks sejarah waktu itu, bahwa kondisi di Solo itu sangat-sangat tidak dimungkinkan untuk dikendalikan oleh penguasa Swapraja dalam arti pihak Kasunanan dan Mangkunegaran. Bahkan pada tahun 1947 Raden Mas Woyoningrat yang diceritakan tadi mendampingi PB12 menemui Perdana Menteri Syahrir untuk mengajukan 3 tuntutan. Satu, bahwa dana bantuan dari pemerintah itu diharapkan langsung diberikan kepada keraton, karena waktu itu merebak gerakan-gerakan revolusi yang mengarah pada gerakan anti Swapraja. Wilayah-wilayah di keraton itu melepaskan diri, Boyolali, Klaten, itu semua mereka melepaskan diri. Jadi secara otomatis keraton tidak ada pemasukan. Jadi mereka meminta langsung dari pemerintah masuk ke kas keraton langsung. Yang kedua, mendesak untuk diberikan sebuah otoritas pemerintahan kepada pemerintah pusat terhadap Solo. Yang ketiga itu bahwa faktor keamanan di Solo sudah tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah Swapraja, dan ada pergantian dari pemegang otoritas pemerintahan di Kepatian. Dan ternyata Perdana Menteri Syahrir waktu itu menolak. Ketiga tuntutan ini yang dikabulkan hanya satu, soal pendanaan dari pemerintah pusat ke keraton. Yang kedua, tiga ini ditolak, dan itu sangat-sangat berdampak terhadap situasi di Solo yang kemudian menjadi tambah kacau. Dan bahkan Syahrir sendiri diculik di Solo, yang waktu itu yang sekarang ini dipakai Bank Indonesia, itu adalah hotel dulu. Perdana Menteri Syahrir menginap di situ dan diculik akhirnya. Dan faktor-faktor seperti ini yang kemudian akhirnya oleh Presiden Soekarno waktu itu ditetapkan soal pencabutan bukan pencabutan ya, pemindahan sementara dengan adanya gubernur militer Gatot Subroto waktu itu. Jadi soal Swapraja ini memang perlu banyak dikaji, karena faktor masalah bukan hanya masalah soal keistimewaan dan segala sesuatu yang mungkin menjadi sebuah harapan utopis ya, kalau mesti penak negara istimewa seperti yang itu. Bukan hanya sekedar itu, tapi banyak faktor yang melingkupinya gitu.
sama sini. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Silakan. Oh, Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasmiran, sebagai salah satu petugas pegawai tingkat di Pustoko di bidang naskah Jawa atau manuskrip Jawa. Nah, untuk pertama kali kurang hari merah membang. Oke, sip. Apa, nggih? Ya, dengan laras. Wiwit esuk ngontel bareng yang museum samyo ngapa tilas tumut jumring Sriwedari anjelajah sejarah Radio Pustaka. Saya mau menambahkan sedikit tentang ada yang mungkin agak dicek belum disebutkan, tapi di sini mungkin ada. Bahwa Radio Pustaka dulu juga punya namanya majalah. Oh, majalah ya. Sosok dulu cara pemberontakan. Nah, sekarang masih ada ya disimpan di sini. Itu sebagai orang kasarnya Ki Parno Susastro yang disebutkan Mas Heri tadi. Susastro atau Pojo Kintoro nama lainnya. Kemudian beliau itu sebetulnya ada pernah lihat itu rumah Parno Susastra di mana sih? PKU. Jalan sebelum ke PKU dari Serangan, dari timur itu di kiri jalan ada sebelah Alfamart itu ada namanya Parno Susastra. Nah itu sebetulnya dulu di dalam buku yang ada di sini diceritakan bahwa Ki Parno Susastro itu sebenarnya rumahnya di samping museum di sebelah barat. Tapi mungkin kalau sekarang ya di Geraha kemungkinannya disebutkan di sebelah barat saja. Tapi kepindahannya ke sana itu saya belum menemukan. Barangkali Mas Heri bisa melacak mungkin. Itu sekedar informasi itu. Kemudian ini saya titik poin kepada adik-adik semua ya. Di sini bahwa di Radio Pustaka itu tempat bukannya ilmu sebenarnya. Kalau ada hidup wah kok apa itu jajan isinya? Ada yang belum masuk sama sekali belum pernah. Ada yang belum pernah ada. Nanti setelah itu mungkin bisa masuk. Khususnya dari teman-teman SMK 8 itu banyak referensi ya di sini. Perdalangan, ucapan perdalangan, kemudian lakon wayang, kemudian notasi gending itu insya Allah lengkap ya di sini. Tapi masih jarang. Dari misi pun hanya yang ingin mengadakan penelitian. Nah, nanti saya sarankan kepada adik-adik silakan untuk bukan hanya kali ini saja, nanti selanjutnya adik-adik bisa berkunjung. Ada gamelan di sana, gamelan kuno di single itu enak ini rasa nganggo pengerasi udah enak sekali. Nanti silakan untuk sana. Ya, itu mungkin tambahan dari saya bahwa Radio Pustaka dulu punya majalah yang sangat terkenal Condro Anton. Itu isinya luas sekali. Ada ilmu bumi, ada fisika, terus komplit kayak nganggo basa Jawa. Tulisannya juga Jawa. Ini sudah di Aliansara. Adik-adik bisa buka di webnya sastra.org. Nah, nanti di situ bisa
untuk referensi dan belajar bahasa Jawa, sastra Jawa, ataupun pengetahuan yang lain tentang kebudayaan Jawa. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Toto telah menambahkan, dan Mas Toto ini biasa melayani juga PAWKON itu. Jadi PAWKON teman-teman kalau udah mau pengen nikah bisa tanya beliau. Enggak, ini dalam pengertian ini sebagai kasana Jawa, bahwa wong Jawa ya iso petung gitu loh. Tidak hanya kalkulator gitu loh, tapi petung-petung berdasarkan watak, berdasarkan kelahiran, weton gitu. Jadi ada perumusan-rumusan yang bisa difasilitasi di Radha Pustaka. Jadi Mas Toto ini juga sebenarnya menyambung rantai dari apa yang telah dikerjakan Sosro Diningrat 4 itu selama ini. Terus Mbak Adi, kemudian ada Mas Toto, itu bagian dari kerja intelektual sebenarnya itu. Dan yang paling menarik tadi informasi mengenai majalah. Nah, majalah di sini ada Sosodoro, terus kemudian saya ingat ada majalah Niti Boso. Niti Boso itu kemudian dicetak oleh sini, disebarkan pada sekolah-sekolah. Kalau bahasa sekarang ini apa kayak mobil loh. Majalah Mop itu dulu diproduksinya di sini itu. Nah, majalah Niti Boso. Nah, dalam proses pembuatan majalah ini ada maknanya adalah betapa tinggi kesadaran literasi itu, kesadaran untuk bukan hanya menuliskan, tapi untuk mengabarkan, membenihkan pengetahuan pada anak-anak, pada masyarakat umum, itu sudah dikerjakan di sini. Jadi sekalipun di sini bukan perusahaan media cetak, tapi sudah melakukan hal itu, gitu. Tidak kalah dengan orang-orang Eropa, tidak kalah dengan orang-orang Tionghoa dengan terbitan majalah Sinpo, ada Darmo Kondo, Darmo Nyoto. Tapi di sini sebagai lembaga paheman itu ternyata ada kesadaran literasi yang sangat bagus gitu. Kenapa disebut bagus? Ya, kerjaannya tidak hanya ngurusi arca, tapi juga memberikan kabar kepada publik apa yang mereka telah garap tentang serat-serat, tentang unggah-ungguh, tentang boso, itu dikerjakan dalam majalah itu dan disebarluaskan. Itu. Jadi artinya apa? Kemampuan di sini tidak hanya diakses publik, tapi masyarakat kabinet ini juga menyebarluaskan itu. Jadi menjemput bola juga, tidak hanya nongkrong di sini menerima tamu enggak, tapi ada upaya intelektual yang melewati sekat-sekat ruang dari Radha Pustaka itu sendiri. Itu. Jadi barangkali itu bisa menjadi dorongan juga untuk teman-teman di Radha Pustaka nggih, kita gawe blutin apa pas hari ulang tahun apa itu khusus blutin yo. Blutin pun bisa berupa apa? Curhat-curhatan para pegawai enggak apa-apa gitu. Artinya pengalaman hidup selama bekerja di sini itu dituliskan, itu justru menjadi memori gitu loh. Karena apa, selama ini nggak pernah ada catatan bagaimana mereka memperlakukan arca atau memperlakukan pengunjung. Terus keluh kesah di sini apa, misalnya gajinya sidik ya ngomong kok oke, rapopo gitu. Jadi itu bagian dari upaya untuk handarbeni Radha Pustaka. Itu jawaban tanggapan saya. Mungkin Mas Dhani bisa nambahi tentang Patmo atau ya. Nah. Kalau menurut saya lebih kepada memori ya. Kita belajar sejarah itu belajar tentang memori. Dari memori itu, kenangan itu yang menjadi semangat untuk manusia, bukan hanya kenangan cinta ya. Itu jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menungso kuliling sejarah itu agar kalau manusia mengingat sejarahnya, mengetahui sejarahnya, dia akan mengetahui langkah apa yang akan diambil ke depan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan di radio di sini kita bukan hanya berhadapan dengan arca-arca yang membisu dan deretan aksara-aksara, tapi di sini kita membaca tentang memori, tentang kenangan, di mana di situ ada harapan, dan harapan itu ada masa depan. Jadi Radha Pustaka bagi saya bukan hanya soal masa lalu, tapi justru di sini ada masa depan. Tinggal kita mau membuka
konteks itu untuk kehidupan yang lebih baik atau tidak, itu adalah hak kita. Jadi kalau ada salam cinta museum. museum di hatiku, yaitu di hati mempengaruhi menjadi arah dari kita untuk menginterpretasikan, mengartikan semua kenangan adalah masa depan. Seperti itu Mas Yudi. Ya. Oke. Betul. Ya. Oke, karena waktu sudah menuju hampir jam 12 sesuai kesepakatan dari panitia, diskusi ini kita sudahi, tapi untuk berbagi pengetahuan tetap jalan gitu ya. Jadi teman-teman di sini kunjungan Radya Pustaka tetap bisa terbuka gitu. Jadi pengetahuan tentang Radya Pustaka, entah itu hari tanggal ulang tahunnya ataupun jejak-jejak dari para pendirinya, itu bisa terus didialogkan dalam media sosial, itu paling tidak itu. Jadi di sini bisa kita nyengkuyung bareng untuk meramaikan kerja dari Radya Pustaka. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.